konstituen NU, maka itu akan jadi pemilih koalisi perubahan. Yang kedua, Nahdliyin itu pun mengikuti pola para kiainya. Maka ulama-ulama mana, kiai-kiai mana yang mendukung pasangan Anies Muhaimin itu otomatis akan lebih besar memilih Anies Muhaimin. Ini menjadi hal, tetapi juga ada ruang-ruang di mana misalnya Gus Nabil itu PDIP, maka paling tidak ada sedikit yang pasti memilih Ganjar Pranowo. Itu sesuatu yang sangat cair dan kita harus meyakinkan. Yang terpenting itu kan bukan berapa yang akan kita peroleh saja, tetapi bisa meyakinkan program apa yang nanti akan bisa membawa Nahdliyin ini ke pentas politik yang bukan hanya subordinat tetapi yang substansional. Bagaimana penguatan sumber daya manusia, bagaimana ketidakadilan anggaran pendidikan agama yang justru mayoritas NU misalnya, itu bisa ditingkatkan. Yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi terkonfirmasi bahwa PKB memang lahir dari rahim NU. Tetapi dalam konteks sebaran basis pemilih loyal Nahdliyin, memang dari basis data mentah yang kita telaah, dan itu saya pikir terkonfirmasi di banyak lembaga survei, memang basis pemilih loyal LU itu terdiaspora, dia terfragmentasi ke dalam basis yang cukup beragam. Misalnya dari basis kepartaian, dari data mentah kita, itu basis loyal NU itu juga ada yang terbesar justru di PDIP, di angka 22%. Di nomor 2 ada Gerindra di angka sekitar 16%. Di PKB ada di angka sekitar 15%. Nah, kemudian selanjutnya, jadi dia mengalami sebaran secara merata. Tetapi dalam konteks klaim ke-NU-an, memang barangkali PKB bisa memiliki hak untuk melakukan itu, meskipun tentu tantangannya cukup beragam. Tentu sekali saya katakan bahwa PKB punya hal menarik soal Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Tengah kita menargetkan paling tidak 40% lebih untuk Anies Muhaimin. Jawa Timur jelas bahwa siapapun yang menggandeng Jawa Timur dengan kekuatan PKB misalnya dan NU-nya itu pasti menang. Makanya berkali-kali kita mendukung misalnya SBY, mendukung Jokowi dan sebagainya, di mana PKB ada di dalamnya dan Gus Muhaimin menahkodai itu, kita menang. Nah, sekarang kita punya kekuatan PKS Jawa Barat. Nah, Jawa Barat dengan kekuatan PKS dan tentu hari ini teman-teman PKB ini menjadi kekuatan penting, sehingga Jatim kita menang, Jateng kita berikan lah ya ke Ganjar, lalu Jawa Barat. Oh, udah menyerah duluan. Bukan menyerah, karena kita kuat juga di Jawa Tengah kan? Padahal kuat, realistis lah, realistis Ya, aja. realistis ya. Realistis. Jadi di politik itu kita jangan, kalau caleg baru biasanya saya akan dapat anu. Kalau saya kan 2 kali periode di DPR, jadi tahu persis mana cekungan yang kita ambil, mana yang kita yakinkan untuk menyeberang ke kita. Nah, dalam konteks ini semua pihak perlu melihat, terutama dalam konteks komposisi capres-cawapres. Bagaimanapun juga Anies Muhaimin sudah deklarasi, jika kemudian hal itu tidak direspon dengan misalnya mempertimbangkan variabel Nahdliyin, maka besar kemungkinan akan terkonsolidasi di satu nama. Dalam konteks ini adalah Muhaimin Iskandar sebagai representasi Nahdliyin. Tapi secara umum NU relatif memiliki karakter yang cukup beragam per hari ini. Konsep sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh kiai, kemudian dijalankan oleh para santri dan juga kaum Nahdliyin, barangkali ada sedikit pergeseran. Artinya apa? Ada aspek literasi politik masyarakat Nahdliyin yang memang lebih tinggi, lebih kritis, lebih independen. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan dari misalnya Anies Muhaimin, dari Nasdem dan juga PKB. Karena bagaimanapun juga misalnya 1 tahun kemarin Mbak Livi, yang dijual habis itu adalah nama Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Caimin, PKB memfasilitasi secara terbuka masuk ke simbol-simbol pesantren, ke kiai-kiai sepuh, ke jaringan-jaringan santri yang kemudian penerimaannya cukup positif. Tuah Caimin untuk Anies mulai nampak, ini buktinya. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, Tuah bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar mulai nampak. Hanya butuh waktu 1 minggu usai deklarasi Anies Muhaimin Amin sebanyak 22,4%. Pemilih Partai Kebangkitan Bangsa PKB mulai bermigrasi ke Anies. Periset di Center of Social Policy Surabaya, Jawa Timur, Rosdiansa mengatakan
Temuan survei PRC tersebut sejalan dengan pengamatan dan risetnya selama ini. Itu benar pengamatan saya di lapangan, akar rumput gasrot terjadi eksodus masa Nahdien setelah deklarasi Amin. Deklarasi Amin di Surabaya bagi warga Nahdien yang secara emosional. PKB sebagai penampung aspirasi politik warga Nahdien dilihat setelah menentukan mitra koalisi dan pasangan untuk Pilpres 2024. Paparnya melalui keterangan tertulis Rabu 20 September 2023. Ia mengurai fakta yang terjadi di lapangan seperti di Kediri, Blitar, apalagi daerah Tapal Kuda dan sebagian daerah Mataraman yang banyak pondok pesantrennya. Mereka melihat satu-satunya aspirasi warga Nahdien secara politik adalah PKB dan Gus Muhaimin yang kini telah berpasangan dengan Anies. Nah, warga Nahdien di akar rumput terutama pedesaan ini akan sami'na wa ta'na, kami dengar dan patuh. Pengamatan saya di akar rumput Nahdien Jawa Timur persis seperti temuan survei ini, terang Rosdiansyah. Menurut dia, nama Gus Muhaimin sendiri hingga kini masih bergaung kuat di Jawa Timur. Gus Muhaimin juga dianggap punya karisma kuat karena dinilai piawai dalam melakukan pengorganisasian, terutama berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah yang berasal dari PKB, seperti di Sidoarjo, Gresik, hingga Bojonegoro. Kita tahu Bupati Gresik dan Sidoarjo itu menantu dan anak dari Gus Ali, Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo yang telah tegas memberikan dukungan kepada Muhaimin. Ujarnya, dia mengemukakan setelah deklarasi PKB di Jatim telah melakukan konsolidasi hingga ke grassroots. Di garis bawah ini, konsolidasinya hingga ke akar rumput, ke desa-desa di Jatim yang selama ini menjadi basis kekuatan PKB sebagai partainya kaum Nahdien. Jadi setelah PKB dan Caimin ke koalisi perubahan, akar rumput Nahdien di desa-desa di Jatim ini akan sami'na wa ta'na. Itu realita di Jatim. Kalau saya perhatikan, Nahdien di Jatim memang kini berbondong-bondong ke Amin, paparnya. Tidak hanya mendukung Amin secara pasif, Rosdiansyah membeberkan sebagian dari mereka aktif dalam koordinasi saksi pendukung Amin hingga ke desa-desa di Jatim. Di Jatim ini meski terdapat 4 budaya besar yang berbeda, yakni Pandalungan atau Tapal Kuda, Arek, Mataram, dan Madura, tapi ada satu hal yang dipegang, yakni sami'na wa ta'na. Kalau wadah aspirasi politik mereka sudah menentukan, mereka akan mengikuti. Itu budaya warga Nahdien di desa-desa di Jatim, pungkasnya. Tua bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar mulai nampak. Hanya butuh waktu 1 minggu usai deklarasi Anies Muhaimin Amin sebanyak 22,4%. Pemilih Partai Kebangkitan Bangsa PKB mulai bermigrasi ke Anies. Periset di Center of Social Policy Surabaya, Jawa Timur, Rosdiansyah mengatakan, temuan survei PRC tersebut sejalan dengan pengamatan dan risetnya selama ini. Itu benar pengamatan saya di lapangan, akar rumput gasrot terjadi eksodus masa Nahdien setelah deklarasi Amin. Deklarasi Amin di Surabaya bagi warga Nahdien yang secara emosional. PKB sebagai penampung aspirasi politik warga Nahdien dilihat setelah menentukan mitra koalisi dan pasangan untuk Pilpres 2024.